Halo Sobat Adis semua, ketemu lagi dengan saya di Adi Adis Official, channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan, tentang wisata dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi jalur Sukorejo Paraan ya. Dan pada kesempatan ini saya dengan tim ambulanmu dari Kendal melakukan perjalanan dari Sukorejo atau dari Kendal sampai ke Banjarnegara. Seperti apa keseruannya? Seperti apa lengkapnya? Yuk ikuti terus video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adis semua, teman-teman semua. Dalam kesempatan ini saya bersama teman-teman dari tim ambulanmu Kabupaten Kendal sedang melakukan perjalanan ya, perjalanan dari Sukorejo sampai ke Banjarnegara. Kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana, seperti apa jalurnya Sukorejo sampai Paraan. Yuk ikuti terus ya, ikuti terus. Nah, perjalanan kami dari tim ambulan dimulai dari Sukorejo. Nah, bisa kita lihat pada kesempatan ini kami ada ber-13 ambulan ya, dan ada 50 lebih ya, 50-an kru yaitu dari driver sampai co driver dan lainnya, itu sekitar ada 50 ya. Kita bersama-sama berangkat dari Sukorejo ya, menuju Banjarnegara, yaitu dalam acara Jambore Ambulanmu se-Jawa Tengah ya. Kita lihat beberapa ambulan kita sudah mulai berjalan. Nah, ini ya, ada 13 ambulan kita mulai berjalan. Ini kita mulai dari Bundaran Sukorejo atau alun-alun Sukorejo ya. Kita ambil arah Paraan, arah kiri ya. Kita akan kasih informasi kepada Sobat Adis semua seperti apa kondisi jalan saat ini dari jalur Sukorejo sampai ke Paraan. Untuk Sukorejo sendiri ini sudah terlihat ya, jalannya agak rusak ya. Banyak titik-titik yang rusak seperti yang bisa dilihat di depan kita, terutama di sebelah timur Bundaran Sukorejo sampai ke pom bensin. Ini karena hujan mungkin ya, terlihat jalan-jalannya sudah mulai rusak, banyak lubang-lubangnya. Untuk itu kita harus mengendarai secara pelan-pelan ya, karena kalau kita tidak pelan-pelan bisa eman-eman ya, mobil kita nanti ya, karena banyak lubang-lubangnya. Nah, tetapi setelah ini sebagian besar jalannya sudah bagus ya, sudah mulus, walaupun banyak tanjakan, banyak tikungan, tetapi jalannya sudah bagus ya. Jadi bukan jadi hambatan buat kita semua. Nah, perjalanan kali ini terjadi hujan ya, cuacanya cukup ya dingin ya, dan terjadi hujan. Bisa dilihat ini dari mobil ambulan saya, terlihat wipernya ya. Jadi mohon maaf ini agak mengganggu karena memang terjadi hujan, maka ya kita harus menyalakan wipernya supaya pandangan ke depan ini bisa jelas ya. Baik Sobat Adis semua, teman-teman semua, jalan Sukorejo sampai Paraan ini terlihat sebagian besar sudah dibeton ya, namun ada beberapa juga yang belum dibeton, masih aspal, namun kondisinya
sudah cukup bagus atau mulus. Hanya beberapa titik-titik tertentu yang ada kerusakan ya, kerusakan sedikit-sedikit seperti di jembatan Bejen ya, itu juga nanti kita lihat ada beberapa kerusakan di situ. Nah, ini kita sudah mulai berjalan dari arah Sukoharjo menuju ke Paraan. Ini kita sudah sampai di Patean ya, belum sampai di Patean, ini masih di Sukoharjo. Terlihat jalannya bagus dan di sebelah kanan kiri kita ya pohon-pohon yang hijau, rumput yang hijau yang menghiasi perjalanan kita, menjadikan perjalanan ini menjadi lebih sejuk, menjadi lebih rileks ya, karena pemandangan yang bagus ya. Nah, terjadi hujan pada jalan ini yang menjadikan jalanan cukup licin ya, dan kita harus berhati-hati. Seandainya tidak berhati-hati, nah nanti akan membahayakan keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain ya, bisa tergelincir ya karena jalan yang cukup licin ini. Sekali lagi bisa dilihat kanan kiri kita ya, ini hijau-hijauan ya. Nah, kita sudah memasuki Kecamatan Patean ya. Kita lihat jalan cukup bagus, cukup mulus, bahkan kita bisa berjalan dengan cukup kencang ya. Kita konvoi arah-arahan, ini ada 13 ambulans nah, ya, yang terdiri dari berbagai kecamatan yang ada di Kendal ya, baik yang ada di mana ya, Sukoharjo, Patean, bahkan dari Kendal ya, Rowosa dan sebagainya. Kita akan menghadiri pengukuhan driver ambulan se-Jawa Tengah, ambulanmu se-Jawa Tengah. Nah, kita lihat tadi ada beberapa titik yang longsor juga, maka kita harus hati-hati. Ini masih di Kecamatan Patean, ini puskesmas Patean kalau tidak salah ya. Kita masih jalan terus ke arah kanan, ambil kanan, jalan terus ya. Kita juga bisa melihat, kita bisa menyaksikan pemandangan di depan kita yang cukup bagus ya, karena nanti ada gunung-gunung dan sebagainya. Terlihat kabut juga mulai turun, mulai menyelimuti perjalanan kita, dan masih terjadi hujan juga, maka kita harus menghidupkan wiper mobil kita juga ya, supaya tidak mengganggu pandangan. Nah, kita lihat di depan kita ada beberapa teman-teman dari ambulanmu ya. Dari mana nih ya? Yang paling depan dari Kendal, kemudian ada dari Boja ya, kemudian yang di depan persis saya ini adalah mobil siaga dari Patean. Baik sobat Adi semua, teman-teman semua, masih di perjalanan kita jalur Sukoharjo Paraan yang diselimuti dengan hujan. Nah, ya, terlihat bermacam atau banyak tikungan ke kanan kiri yang cukup tajam, cukup banyak ya. Karena memang jalur Sukoharjo Paraan ini merupakan jalur dataran tinggi atau boleh dikatakan pegunungan seperti itu, sehingga seperti biasa di jalur ini banyak tikungan-tikungan yang cukup tajam dan juga tanjakan-tanjakan ya, kita harus menyiapkan mobil kita ya, harus benar-benar kondisi fit ya, baik mesinnya, kemudian pengeremannya ya, dan juga kelistrikannya, bahkan lampu-lampu ini juga sebelum kita melakukan perjalanan harus dicek sedemikian rupa ya, harus bagus. Nah, ini di jembatan Bejen ya, jembatan Bejen kita lihat ada kerusakan ya di
sekitar situ banyak lubang-lubang juga, maka kita harus benar-benar berhati-hati ya. Atau kita mengurangi kecepatan supaya mobil kita aman ya. Baik, masih di perjalanan kita di Sukorejo Paraan, jalur Sukorejo Paraan, dengan kondisi jalan yang cukup licin ya karena terjadi hujan, namun tidak menyurutkan semangat teman-teman semua ya. Tetap semangat, tetap ya, selalu solid untuk melakukan perjalanan auto touring ya. Untuk konvoi ini kita ada 13 armada ambulans Kendal yang akan berkumpul di Banjarnegara se-Jawa Tengah. Nah, kita lihat di depan kita, nampaknya ini sudah sampai mana ini ya? Ya, masih di Bejen ya, masih di Kecamatan Bejen, cukup lama di sini, dan masih terlihat genangan air di jalan kita di depan. Nah, terlihat perumahan penduduk kanan kiri kita, dan ruko juga, toko-toko ya. Ini kita lihat perjalanan kita. Sekali lagi kita kasih informasi untuk sobat Adi semua, teman semua, nantinya sedang melakukan perjalanan ya, ke arah Temanggung, Wonosobo melewati Sukorejo Paraan ini ya, bisa menyimak video ini sehingga ketika melakukan perjalanan sudah bisa mengetahui di mana titik-titik yang terjadi kerusakan, di mana yang bagus ya. Ini harus dihafalkan ya, harus tahu nih ya. Kita coba menyalip 2 truk. Nah, di depan kita, nah, ini minggir semua ini ya, karena ada ambulan ini ya. Yuk kita masih melaju terus dengan teman-teman semua dari ambulans Kendal menuju ke Banjarnegara. Kita lewat Paraan, Wonosobo ya, Banjarnegara. Nah, masih dilihat di sini perjalanannya begitu asik ya, karena pemandangannya kanan kiri kita, view-nya ini sangat bagus ya, dan sejuk bahkan dingin ya. Ya, ini kita lihat jalanan juga cukup ramai, cukup padat walaupun terjadi hujan, karena memang ini jalur yang termasuk padat ya, jalur satu-satunya untuk bisa ke Paraan, Wonosobo dan Temanggung. Nah, ini kita lihat kita sudah mulai masuk ke Candiroto ini ya, Kecamatan Candiroto. Kita terus lurus saja. Nah, banyak sekali pengendara motor dan mobil di sini walaupun terjadi hujan, tapi tetap jalanan ramai. Untuk itu kita harus fokus ya, harus benar-benar mengendarai dengan baik, dan jangan lupa kalau teman-teman semua lewat sini ngantuk ya bisa istirahat sejenak ya, bisa menepi di rest area ataupun di rumah makan yang ada di sekitar sini ya. Nah, kita lihat di depan ada beberapa teman-teman ambulan kita yang sudah ada di depan dengan menyalakan lampu ini ya, lampu sirenenya yang menandakan ada konvoi ya, ada beberapa kendaraan ya, berjalan. Nah, ini kita lihat nampaknya di depan cukup ada terjadi ini ya, kemacetan sehingga melambat ini ya. Baik teman-teman semua, sobat Adi semua, nampaknya sudah mulai masuk mana ini ya, sudah hampir ke Candiroto. Nanti setelah Candiroto
kemudian ada apa namanya Ngadirjo ya, Ngadirjo sebelum Parahan itu ada Ngadirjo dulu. Nah ini bisa kita lihat jalannya cukup bagus ya, untuk tahun ini sudah cukup bagus, sudah cukup mulus ya. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, mungkin di tanjakan ini cukup berbahaya ketika kita terjadi simpangan dengan kendaraan lain yang terutama kendaraan besar ya. Karena di jalur ini juga dilewati oleh kendaraan atau mobil-mobil besar seperti truk atau bis ya. Bahkan untuk truk-truk muatan muntilan atau pasir muntilan ini juga biasanya banyak yang lewat jalan ini atau jalan ini. Ya kita juga harus berhati-hati ya. Baik kanan kiri kita terdapat beberapa pohon atau banyak pohon yang hijau, yang bagus, yang rindang ya, bahkan apa nih terus dikatakan hutan ya, sehingga ya terlihat cukup hijau ya. Di malam hari atau pada malam hari ini jalanan ini cukup gelap atau penerangannya mungkin masih minimal ya, sehingga teman-teman semua, saudara semua kalau melewati jalan ini pada waktu malam hari tentunya juga harus lebih fokus lagi, dan jangan lupa selalu mengecek kendaraan kita, kendaraan Anda ya, baik dari mesinnya maupun dari lampu-lampunya ya. Jangan sampai ketika kita melewati hutan, melewati jalan-jalan yang sepi, yang minim dengan penerangan, tapi lampu dari kendaraan kita justru tidak berfungsi dengan baik atau mungkin bahkan malah mati. Nah, ini harus dicek terlebih dahulu ya. Baik sobat adik semua, teman-teman semua, kita sudah masuk masih di Candi Roto nih ya. Nah, jalan cukup bagus, bisa dilihat di depan. Kabutnya juga sudah mulai turun ya, mendung, masih terlihat gelap ya, seperti sudah sore ini, padahal ini masih belum sore sekali ya, masih kira-kira saya lewat ini jam 3 tapi sudah agak gelap ya. Ini ada tikungan yang cukup tajam, bahkan turunan ya, tikungan dan turunannya. Tapi kalau dari arah yang berlawanan adalah tanjakan ya, yang cukup lumayan tinggi ya. Namun teman-teman semua tidak perlu khawatir karena jalannya bagus ya. Nah ini ada jembatan lagi, bisa dilihat kenangan-kenangan air hujan ini menggenangi jalanan ini, maka perlu berhati-hati karena jalanannya menjadi licin ya. Apalagi kalau sobat adik semua melakukan perjalanan dengan motor, ini tentunya motor juga bisa tergelincir ya apabila tidak hati-hati di sini. Nah, kita lihat jalanan cukup padat baik dari arah belakang maupun dari depan. Ini kita lihat banyak motor ya, banyak kendaraan motor mobil yang melintas di jalur ini walaupun terjadi hujan. Nah, hujannya cukup deras ya. Ini untuk sementara ini sudah agak gerimis, tapi tadi hujannya terjadi cukup deras ya, sehingga cukup mengganggu perjalanan kita ya. Bagi sobat adik semua yang pakai motor, tentunya harus selalu menyediakan jas hujan atau mantol ya, jangan sampai lupa. Karena di jalur ini ketika musim penghujan atau di bulan Januari Februari ini
sudah dapat dipastikan hampir tiap hari terjadi hujan. Jadi jangan sampai terlupa, jangan sampai ketinggalan jas hujan atau mantelnya ya. Seperti itu Sobat Adi semua, kita masih di perjalanan di jalur Sukoharjo Paraan via Sukoharjo Paraan dengan jalan yang cukup bagus, cukup mulus dan menyenangkan perjalanan kita ya. Kita dari tim ambulansmu dari Kendal, Kabupaten Kendal, kita ber-13 ya melakukan perjalanan menuju ke Kabupaten Banjarnegara ya. Dalam perjalanan ini kita berangkat melewati jalur Sukoharjo Paraan, kemudian Paraan Wonosobo ya, lewat Kertek, kemudian Wonosobo ke Banjarnegara. Ya, kita lihat di depan kita ada pom bensin ya, di sebelah kanan kita ada pom bensin. Mungkin bagi teman-teman semua bisa diingat ketika bahan bakarnya mungkin sudah mulai mepet. Nah, alternatif ini ada pom bensin untuk mengisi bahan bakar kita ya. Ya, kita masih dikelilingi hutan, kanan kiri hutan, kemudian ada turunan lagi, ada tanjakan lagi ya. Jalanan yang cukup licin karena terjadi hujan. Ini membuat kita harus ekstra hati-hati, harus fokus yang tidak boleh ngelamun misalnya, dan tentunya harus mematuhi segala peraturan yang ada. Garis-garis marka, ya, garis-garis jalan juga harus diperhatikan. Ketika ada rambu-rambu dilarang menyalip juga kita harus mematuhi. Karena untuk keselamatan kita ya, supaya tidak membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain atau pengguna jalan yang lain ya. Baik Sobat Adi semua, teman-teman semua ya, masih di perjalanan kita, perjalanan yang sangat mengasihkan, perjalanan yang sangat menyenangkan, yaitu jalur Sukoharjo Paraan ya. Terlihat di kanan kiri kita pohon-pohon yang hijau, rumput-rumput yang hijau membuat suasana menjadi lebih menyenangkan, lebih menyejukkan hati dan lebih menggembirakan tentunya. Walaupun cuacanya begitu mendung ya, namun tidak menyurutkan semangat teman-teman kita, tidak menyurutkan kekompakan kita ya dalam melakukan perjalanan. Justru ini tantangan bagi kita semua ya. Nah, kita sudah sampai di mana ini kira-kira ya? Ini ada pasar tadi ya. Ya, masih di tengah hutan ya, masih di kanan kiri kita hutan dan masih di Kecamatan Candiroto kayaknya ya. Ya, masih berkabut, masih hujan. Perjalanan kita masih menyalakan wipernya dan masih berkonsentrasi terus karena jalanan cukup ramai, cukup padat. Walaupun hujan, tetapi tidak menjadi sepi ya perjalanan ini. Nah, tikungan lagi, tanjakan lagi. Nah, inilah jalan-jalan di Jawa ya, khususnya di Jawa dan di dataran yang tinggi ya, di pegunungan-pegunungan yang ada di Jawa ini. Nah, masih tikungan lagi ya, kanan kiri, nah, banyak sekali tikungannya, bahkan tanjakannya, turunannya. Nah, kita lihat ya Sobat Adi semua, masih di perjalanan kita masih di Candiroto. Candiroto ini cukup luas ya, cukup jauh perjalanannya sebelum nanti akan memasuki Kecamatan Ngartirjo. Setelah Ngartirjo baru nanti sampai ke Paraan.
masih lama perjalanan kita, kurang lebih 1 jam ataupun 60 menit. Kita lihat di kanan kiri kita banyak pohon-pohon hijau, ada pohon kelapa, rumput-rumput yang liar. Nah, bahkan juga ada perumahannya, mulai ada rumah lagi kanan kiri kita. Nah, nanti setelah rumah mungkin ada hutan lagi, ada rumah lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti ketika di perjalanan Wonosobo, pemandangannya akan jauh lebih bagus lagi, lebih menyenangkan lagi ya. Baik teman-teman semua, sobat adik semua, perjalanan kita kurang lebih 1 jam, 60 menit akan sampai Paraan. Nanti baru dari Paraan kita akan ambil arah kanan menuju ke Wonosobo ya. Jadi kalau sampai Paraan, nanti kalau lurus itu sampai ke Temanggung. Tapi kalau kita mau ke Wonosobo, kita mau ke Banjarnegara, kita mau ke Purwokerto, nanti kita ambil arah ke kanan ya. Nah, tapi kalau mau ke Jogja, Temanggung, Jogja, Magelang, lurus atau ke arah kiri. Baik sobat adik semua, masih bersama saya di Adi-Adis Official. Nah, saya ingatkan yang baru mampir di channel saya, silakan bisa subscribe dulu ya, bisa like, dan tentunya bisa komen. Nah, silakan misalnya sobat adik semua ada masukan ya, ada mungkin ingin mereview jalan mana, nanti bisa dibubuhkan di kolom komentar ya, itu bisa disampaikan ya. Insya Allah akan kita kasih nanti ya. Juga bisa di share ke teman-temannya ya. Semoga informasi-informasi dari kami bisa bermanfaat untuk Anda semua ya. Baik, di kanan jalan kita ada pom bensin lagi. Ini bisa buat alternatif Anda kalau melakukan perjalanan ketika bahan bakar mulai menipis. Nah, ada beberapa pom bensin ya di sini, jangan khawatir, yang bisa melayani kita, bisa kita bisa mengisi bahan bakar di sepanjang jalan ini ya. Ya, masih dengan kami di channel Adi-Adis, kali ini dengan tim Ambulansmu Kendal yang sedang melakukan perjalanan ke Banjarnegara. Terlihat di depan saya ambulans yang berwarna biru dari Kecamatan Boja ya, melaju dengan cukup kencang ya, dengan tentunya rambu-rambu yang khas dari ambulans. Ya, kanan kiri kita terlihat hijau merona ya, menjadikan perjalanan kita semakin menyenangkan, semakin mengasihkan, bahkan juga terlihat sangat menggembirakan ya. Nah, ini ada tikungan lagi bagi teman-teman semua yang mengendarai motor, tentunya juga harus sangat berhati-hati karena jalanan licin ya. Sekali lagi, jangan sampai lupa ketika melewati jalur ini, ketika melewati jalur Sukorejo Paraan ini, jangan lupa untuk membawa mantol atau jas hujan, karena di bulan-bulan Januari Februari ini adalah bulan-bulan terjadi hujan ya, hampir tiap hari. Ini di dataran tinggi ini, di pegunungan di jalur ini hampir tiap hari terjadi hujan ya. Maka untuk keselamatan kita, untuk kenyamanan kita, nah, kita tidak boleh melupakan peralatan-peralatan itu ya.
Masih kanan kiri kita ada hutan, ada pohon-pohon. Di depan kita ada pegunungan juga, pegunungan yang mengapit jalan ya. Nanti ada pegunungan atau Gunung Sindoro juga ada. Ya, masih di jalur Sukoharjo Paraan Wonosobo ya. Dengan tim ambulansmu dari Kendal ya, melakukan perjalanan mulai dari Sukoharjo, kita berjalan mengambil jalur Paraan ya, Sukoharjo Paraan, kemudian Paraan Wonosobo dan Wonosobo ke Banjarnegara ya, lewat Kretek ya, lewat Keledung. Nah, perlu diketahui juga nanti di perjalanan di Wonosobo itu banyak sekali tempat-tempat objek wisata atau wisata-wisata, destinasi wisata yang bisa dijadikan referensi buat Anda semua ya. Misalnya seperti ada Keledung ya, Kedung Keledung ya, Telaga Menjer, nah itu banyak sekali. Bahkan Dieng itu juga bisa melewati jalur ini. Rest area yang disediakan juga cukup bagus, cukup banyak, sehingga kita bisa beristirahat sewaktu-waktu seandainya kita merasa lelah atau mengantuk ya. Nah, masih jauh perjalanan kita, kurang lebih masih ada separuh lagi ya. Tapi terlihat di sini mulai agak cukup reda, walaupun masih terjadi gerimis, namun sudah cukup ini ya, datar. Jalannya sudah mulai datar, tidak begitu menanjak. Jadi untuk perjalanan di sini juga sudah cukup biasa ya. Nanti ketika ke arah Wonosobo, Paraan Wonosobo itu nanti banyak sekali tanjakan yang cukup tinggi, bahkan tinggi, dan harus banyak pengendara juga di situ. Ketika ada mobil besar seperti truk yang lajunya pelan, nah ini harus berhati-hati, kita harus konsentrasi, harus fokus ya, karena cukup berbahaya. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki Kecamatan Ngadirejo ya. Ngadirejo adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung yang mempunyai cuaca iklim yang cukup dingin. Nah, untuk jalur ini nanti kita akan melewati Pasar Ngadirejo ya. Pasar Ngadirejo ada di jalur ini ya, Paraan, Temanggung, Magelang. Nah, tadi terlihat ada petunjuk ya. Jadi ada jalan-jalan alternatif juga apabila Anda tidak ingin melewati jalur yang sibuk, jalur-jalur yang banyak, Anda bisa mengambil arah kanan tadi ya. Jadi tidak masuk kota. Jadi ada jalur alternatif untuk kendaraan-kendaraan yang ingin melewati jalur yang lain. Nah, kita masih di sini, masih di Ngadirejo. Sudah mulai masuk Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Di sini sudah mulai cukup ramai karena sudah termasuk di sini perkotaan Ngadirejo ini. Nah, ini kita lihat, ambil arah kanan, di sini sudah mulai banyak
rumah warga ya. Nah ini nanti di depan ada pertigaan, kita ambil arah kiri ya. Nah ini ada tugu kecil, kita ambil arah kiri. Nah kalau lurus nanti juga bisa sampai Dieng juga. Nah di depan ini kita akan melewati pasar. Nah di hari-hari biasa ketika tidak hujan, di pagi hari pasar Ngadirejo ini cukup ramai ya. Ini pasar terbesar yang ada di Ngadirejo Temanggung. Cukup lengkap, cukup besar. Kita lihat di samping kiri kita adalah pasar Ngadirejo ya teman-teman semua, sobat tadi semua. Nah namun karena terjadi hujan saat ini dan sudah mulai masuk malam ya, sore menjelang malam, maka pasarnya terlihat ya cukup sepi ya. Nah kita masih di jalur ini, sudah melewati pasar tadi, masih terus saja lurus menuju arah timur atau arah Paraan ya teman-teman semua. Masih cukup lama, kira-kira masih ada ya sekitar 15-20 menit kita akan sampai ke Parakan. Nah di sini di Parakan ini termasuk Ngadirejo, biasanya ketika musim kemarau atau tidak hujan mempunyai komoditas atau tanaman unggulan yaitu tembakau yang cukup terkenal Temanggung. Dari Temanggung ini ya ini merupakan komoditas unggulan bagi masyarakat, bagi warga yang ada di Temanggung khususnya ya, yaitu di Kecamatan Ngadirejo, Candiroto dan juga Parakan ya. Oke, masih di jalur Sukorejo Parakan, kami dari tim ambulans Semu Kendal melakukan perjalanan ya dengan berjumlah 13 armada. Kita bersama-sama ya, melakukan perjalanan ini. Kita lihat di depan saya ini ada kalau tidak salah 5 ambulan ya. Kemudian di belakangnya juga banyak. Mohon maaf untuk yang di belakang, saya tidak bisa mengambil gambarnya karena ya, kondisi ataupun cuaca suasananya yang kondisinya yang kurang memungkinkan ya. Jadi saya lebih banyak meliput di depan saya ya, daripada yang di belakang saya ya. Baik teman-teman semua, sobat adik semua ya, masih di jalur Sukorejo Parakan ya. Kita lihat di samping kanan kiri kita ini mulai persawahan ya. Kalau tadi adalah hutan-hutan, kalau ini sudah mulai ada area-area persawahan ya, terutama untuk tanaman padi. Kita lihat cukup ramai, masih cukup ramai arus lalu lintas di sini ya. Walaupun terjadi hujan namun tetap ramai arus lalu lintasnya, baik yang dari arah Sukorejo ke Parakan maupun sebaliknya dari arah Parakan ke Sukorejo ini cukup ramai yang terdiri dari beberapa mobil ya dan motor, bahkan mobil-mobil besar seperti truk-truk juga tadi kita banyak menjumpainya. Nah kita lihat di depan kita tadi ada truk sudah kami salib ya. Nah di arah yang berlawanan juga kita lihat banyak mobil ya, banyak motor yang lewat jalur ini. Walaupun jalur ini adalah jalur yang cukup lama ya. Kita lihat di depan kita masih di jalur Sukorejo Parakan ya, ada bis juga, ada truk juga, motor ya yang cukup banyak. Masih terjadi hujan
masih terjadi gerimis ya, hujan sama saja seperti hujan ya, menghiasi atau menemani perjalanan kami ya. Hujan yang cukup tadi deras dan mereda lagi, deras lagi ya, menemani perjalanan kami, perjalanan menuju ke Banjarnegara ya. Kita lihat ini beberapa mobil yang berhenti di pinggir jalan ya, cukup membuat jalanan menjadi tambah ramai ya. Ya, ini adalah masih jalan antara Ngadirejo Paraan ya. Nah, kita masih melewati jalan Ngadirejo Paraan. Di sini kita lihat lebih banyak pemukimannya, lebih banyak rumah-rumah yang lebih banyak toko daripada hutan ataupun pepohonannya. Tidak seperti tadi ya, dari Kecamatan Candiroto tadi kita lihat di samping kanan kiri kita masih banyak terdapat hutan. Oke, masih di channel saya di Adi Adis Official ya, channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan, tentang traveling, tentang wisata dan sejenisnya. Sekali lagi saya ingatkan bagi sobat Adi semua yang baru mampir di channel saya ini, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya, silahkan tinggalkan komen, silahkan bisa dikasih jempol atau like ya, kemudian share video-video ini supaya bermanfaat bagi orang lain, bagi teman-teman yang lain, bagi saudara yang lain dan lain sebagainya ya. Seperti itu kira-kira perjalanan saya sampai Paraan. Nantikan part 2-nya. Nah, part 2-nya adalah Paraan Wonosobo Banjarnegara. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.